kita semua sama-sama boleh bangun di pagi hari ini. Itu bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang begitu indah bagi kita semua, sehingga kita dapat berjumpa pada pagi hari ini lagi. Ada satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan bagi kita, yaitu dahsyatnya firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, hamba naikkan segala puji dan syukur kehadapan hadirat Allah atas kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami lagi ada di pagi hari ini untuk kami sama-sama dapat bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berkati hamba, berkati umat Tuhan yang duduk mendengarkan. Kami sama-sama diberkati dalam pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Kris Utubesi, yang saya mau bagikan bagi kita dahsyatnya firman Tuhan bagi kita. Nah, ada banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali yang ketidakpastian di dalam kehidupan kita, terjadi di dalam pikiran, perasaan. Kekhawatiran itu menjadikan kita kadang-kala gak bisa maju di dalam, gak bisa bangkit di dalamnya. Tetapi ingat, Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam, atau Allah yang tidak pernah tinggalkan kita di dalamnya. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri, tapi Dia menyertai kita, Dia menuntun kita, Dia memberkati kita, Dia memberikan jalan keluar bagi kita tatkala kita menghadapi setiap persoalan kehidupan kita di dalamnya. Allah yang menyelesaikan, Dia mampu dapat menyelesaikan dan memberikan satu kemenangan bagi saudara dan saya di dalamnya. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa bahagian firman Tuhan yang akan saya bahaskan satu persatu bagi kita pada hari ini. Yaitu saudara, dahsyatnya firman Tuhan. Yang pertama, jangan pernah lagi berkata saya tidak bisa. Kenapa kita takut? Kenapa kita bimbang? Karena kita selalu katakan, oh saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak bisa keluar daripada masalah ini. Oh saya sangat berat, saya tidak bisa. Contoh aja orang bilang, waduh saya suka merokok tapi saya tidak bisa keluar daripada rokok ini. Saudara, tidak ada kata di dunia ini yang tidak bisa kita lakukan. Semuanya kita bisa lakukan. Tatkala ada kemauan dalam diri kita, ada hal yang kita mau melangkah di dalamnya, ada sesuatu yang kita bisa untuk melangkah di dalamnya. Itu sebab firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4:13 berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena di dalam Allah itu ada kekuatan, di dalam Allah itu ada harapan, di dalam Allah itu ada satu kepastian yang bagi saudara dan saya. Tidak mungkin Dia tidak akan memberikan jalan keluar. Jadi jangan pernah sekali-kali berkata bahwa saya tidak bisa. Kedua, jangan pernah lagi berkata saya selalu kekurangan. Saudaraku yang kekasih, hal semacam ini mungkin kita mengalami kekurangan, mungkin kita mengalami ketidakcukupan dalam hidup kita. Tetapi mari kita punya Allah yang mampu, yang mengetahui, memberikan jalan keluar bagi kita di dalamnya. Itu semua jangan pernah membiarkan kita selalu kekurangan. Karena ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan itu adalah doa kita di dalamnya. Kalau kita kurang, kita akan kurang terus di dalamnya. Karena ingat, Filipi 4 ayat 19 Dia berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu, apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan di dalamnya. Dia sanggup memenuhi di dalamnya. Kita punya Allah yang dahsyat, yang mampu memberikan jalan keluar bagi kita, memberikan kemenangan, memberikan harapan bagi kita. Itu sebab jangan pernah berkata bahwa aku kekurangan. Jangan pernah lagi berkata selalu kekurangan. Saudara, kalau kita berkata demikian, itulah ucapan bagi diri kita di dalam, mendaun kita di dalamnya, membuat kita tidak bisa maju. Jadi yang pertama, jangan pernah kita katakan kita tidak bisa. Yang kedua, jangan pernah katakan kita kekurangan. Yang ketiga, jangan pernah lagi berkata saya takut. Saudaraku yang kekasih, itu berarti takut itu kita berkata dalam diri kita, itu menanggung bagi diri kita sendiri di dalamnya.
2 Timotius 1 ayat 17 dia berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan ketakutan, kasih dan ketertiban di dalamnya. Ada roh keberanian yang Allah berikan bagi kita. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi kita. Kenapa kita takut? Berarti itu dari iblis yang memberikan bagi kita di dalam. Itu karena keinginan daging kita yang ada di dalam. Jadi jangan pernah katakan kita takut. Mungkin kita mengalami sesuatu yang terburuk dalam hidup kita. Mungkin kita down, kita tidak bisa bangkit di dalamnya. Kita rasakan tidak mampu di dalamnya. Tapi jangan berkata bahwa saya takut di dalam. Kita ingat firman Tuhan bahwa Allah mampu memberikan kekuatan bagi kita untuk memberikan jalan kemenangan bagi kita, memberikan kemenangan, memberikan harapan, memberikan kepastian bagi kita. Yang keempat, jangan pernah lagi berkata saya ragu dan kekurangan iman. Saudaraku yang kekasih, jangan katakan saya tidak bisa. Jangan pernah katakan bahwa saya kekurangan. Dan jangan pernah katakan kita takut. Kalau kita berkata demikian, kita akan rasa takut, terus-menerus ketakutan itu dalam diri kita. Allah kita adalah Allah memberikan roh yang besar bagi kita. Roh yang ada di luar kita lebih besar daripada roh yang di luar kita. Itu memberikan kemampuan, memberikan kekuatan bagi kita di dalam. Karena Yohanes 14 ayat 14, kalau kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, dalam namaku, aku akan menjawab itu bagi kita di dalam. Itu sebab saudaraku, jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan, jangan pernah ragu dengan pertolongan Tuhan, jangan pernah ragu dengan segala yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini kita terburuk, kita tidak melihat pertolongan, tetapi ingat, percaya dengan sungguh bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Roma 12:3 ayat 3. Jangan ragu dan kurang iman, karena Tuhan memberikan setiap orang iman dengan ukuran masing-masing yang ada di dalam. Sebesar apapun imanmu, disitulah yang Tuhan akan mengatakan. Dia katakan sebesar biji sesawi, engkau katakan gunung itu pindah. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebesar hari-hari ini kita perlu, mungkin katakan, saya mau katakan bagi kita ada iman nekat daripada diri kita. Kenapa kita harus nekat? Karena kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebab jangan pernah mengatakan saya ragu. Keraguan, kebimbangan, itu kita tidak akan dapat apa-apa. Ya, Yakobus katakan orang bimbang, orang ragu, orang tidak akan dapat apa-apa. Yang kelima, jangan pernah lagi berkata saya lemah. Saudaraku, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kemampuan, Tuhan berikan kita dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Mazmur 27 ayat 1 dia berkata gini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng kehidupanku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudaraku, nggak perlu takut, nggak perlu gemetar, karena kita punya Tuhan itu benteng keselamatan. Tuhan kita itu keselamatanku, perlindunganku. Dia memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Dia memberikan harapan, dia memberikan kepastian bagi saudara dan saya. Itu sebabnya jangan pernah takut di dalamnya. Pertama, bagi saudara dan saya, jangan berkata bahwa kita tidak bisa. Kedua, jangan pernah berkata bahwa saya kekurangan. Lalu yang ketiga, jangan pernah berkata bahwa saya takut. Lalu keempat, jangan pernah kita mengatakan bahwa saya ragu di dalam. Allahku Allah yang dahsyat, Allahku Allah yang mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Lalu kelima, jangan pernah lagi berkata saya lemah, saudara. Kalau kita katakan kita lemah, makin hari kita akan terburuk dalam kehidupan kita. Adalah doa kita, itu iman kita, itu perkataan kita akan terjadi sesuai dengan apa yang kita katakan hari ini. Mazmur 21 dikatakan bahwa untuk apa kita takut? Tuhan adalah kekurangan, terangku dan keselamatanku. Tuhan terang dan keselamatan, kepada siapakah aku harus takut? Dia terang dan dia keselamatan. Dan Tuhan adalah benteng hidup, terhadap siapakah aku harus gemetar di dalamnya. Lalu yang keenam, jangan pernah lagi berkata ada supremasi iblis selama hidup kita, selama hidupku. Artinya jangan pernah katakan ada supremasi iblis di iblis selama hidup saya. Mungkin kita katakan, oh ini karena iblis, ini karena dia buat segalanya, iblis yang mengganggu saya di dalam. Saudara, jangan pernah berkata demikian bagi kita. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b dia berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di luar kamu. Tidak ada satupun yang dapat mematahkan kita, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita, tidak ada satupun yang dapat menghancurkan kita di dalamnya. Lalu yang ketujuh, jangan pernah lagi berkata bahwa saya kalah, harus menang, keluar sebagai pemenang. 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami
di jalan kemenangan. Allah memberikan jalan kemenangan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan bagi kita tetap semangat, kita tetap dalam sukacita karena kita punya Yesus yang luar biasa, yang dahsyat. Kita berdoa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman Tuhan ini. Berkati umat Tuhan sepanjang hari ini, dalam perjalanan minggu ini, mereka boleh diberikan kekuatan, berikan kemampuan yang sungguh dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.